Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Data Raya Pemrograman akan mempresentasikan tentang penggunaan dan pemanfaatan data raya. Next. Kelompok kami terdiri dari Rahman, Bibi Bayana Permadi, Ahmad Zaki Mufid, Arif Mulyadi Raharja, Ahmad Rizky Maulana, lalu Anggara, dan Muhammad Farhan Ramadan, lalu ada Muhammad Syahra Aziz Putra. Next. Pembahasan. Yang pertama ada penggunaan data raya yang membahas pengertian data, jenis dan format data, kemudian pengolahan data untuk menghasilkan informasi. Yang kedua ada pemanfaatan data raya tentang karakteristik data dan pemanfaatan data raya. Pengertian data. Data merupakan kumpulan fakta atau statistik yang dikumpulkan sebagai referensi atau penganalisaan. Secara teknis, data didefinisikan sebagai kumpulan nilai-nilai kuantitatif atau kualitatif mengenai orang, objek, dan lainnya. Pentingnya penggunaan data raya yang pertama, menyederhanakan pengelolaan sumber daya, yang kedua meningkatkan efisiensi operasional, yang ketiga mengoptimalkan pengembangan produk, yang keempat mendorong pendapatan baru dan peluang pertumbuhan, kemudian memungkinkan pengambilan keputusan yang cerdas. Baik, kemudian selanjutnya ada contoh kasus yang diselesaikan dengan data. Yang pertama, menentukan akar penyebab kegagalan, masalah dan cacat dalam waktu dekat. Yang kedua, melihat anomali lebih cepat dan lebih akurat daripada mata manusia. Yang ketiga, meningkatkan keberhasilan diagnosa pasien berdasarkan analisis dan data citra medis secara cepat. Yang keempat, menghitung ulang seluruh portofolio risiko dalam hitungan menit. Yang kelima, mempertajam kemampuan model deep learning untuk mengklasifikasikan dan bereaksi secara akurat terhadap variabel yang berubah. Yang keenam, mendeteksi kecurangan sebelum hal tersebut mempengaruhi organisasi. Selanjutnya ada jenis dan format data. Pembagian data berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat, data dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, data kualitatif bersifat non-statistik dan biasanya tidak terstruktur atau semi-terstruktur. Data ini tidak harus diukur dengan menggunakan angka-angka yang digunakan untuk mengembangkan grafik dan bagan. Sebaliknya, itu dikategorikan berdasarkan properti, atribut, label, dan pengidentifikasi lainnya. Kedua, data kuantitatif. Berlawanan dengan data kualitatif, data kuantitatif bersifat statistik dan biasanya terstruktur, artinya lebih kaku dan terdefinisi. Tipe data ini diukur menggunakan angka dan nilai, menjadikannya kandidat yang lebih cocok untuk analisis data. Oke, di sini kita ada yang nomor yang Oke, di sini ada pembagian data berdasarkan tingkat pengukuran, yaitu adalah nominal. Nominal itu adalah data secara umum dapat diartikan sebagai data yang diperoleh dengan kategorisasi. Nah, kategorisasi ini akan memudahkan peneliti dalam pengambilan data di lapangan. Data ordinal adalah data yang diambil dengan cara mengkategorisasikan berdasarkan tingkat, hubungan, dan ranking. Misalkan itu data status sosial, ekonomi pada suatu daerah, atau data tentang ranking siswa di sebuah sekolah. Skala ordinal itu memiliki kemiripan dengan skala nominal. Hanya saja pada skala ordinal, kategorisasi yang digunakan memiliki urutan sesuai tingkatannya. Interval. Data interval itu adalah data yang diperoleh dengan pengukuran. Data interval berbeda dari dua bentuk data di atas yang berbentuk kategorisasi. Pada data interval tidak ada kategorisasi apapun. Contoh, data skor tes intelijensi, skor ujian, serta skor tes prestasi.
Yang keempat itu adalah rasio. Data rasio merupakan level paling tinggi dalam pembagian data berdasarkan tingkat pengukuran. Data ini memiliki nilai 0 yang disebut sebagai nilai 0 mutlak, yang bermakna bahwa nilai 0 benar-benar bermakna ketiadaan. Data ini memiliki interval yang beragam dan dapat juga digunakan untuk menunjukkan tingkatan. Di sini ada pengolahan data untuk menghasilkan informasi. Nah, ada beragam cara untuk mengolah dan menganalisis data untuk kemudian mengubahnya menjadi informasi yang memiliki makna serta substansi. Disinilah perusahaan sangat bergantung pada hasil akhir dari data dan informasi yang diolah oleh software development yang baik untuk bisa bertahan dan berkembang. Informasi yang diperoleh dari pengolahan data merupakan hasil pengolahan baik dengan sistem maupun manual maupun komputerisasi. Selanjutnya, tahap-tahap dalam pengolahan data. Yang pertama, input data. Tahapan pertama pemrosesan data adalah memasukkannya ke dalam sistem menggunakan bahasa pemrograman di dalam komputer menggunakan keyboard. Yang kedua, ada perekaman data. Fase kedua yaitu rekam data atau recording atau capturing yang melibatkan pencatatan data dalam beberapa bentuk sebelum diolah. Yang ketiga, ada manipulasi data. Selanjutnya, perusahaan bisa melakukan manipulasi data melalui sistem yang digunakan. Proses ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu melakukan pengelompokan atau klasifikasi, penghitungan atau kalkulasi. Yang ketiga ada pengurutan atau sorting. Yang keempat ada penggabungan data atau merging. Yang kelima ada meringkas data atau summarizing. Yang keenam ada menyimpan data atau storing. Dan yang ketujuh adalah penggunaan kembali atau retrieving. Yang keempat yaitu hasil pengolahan data. Setelah melalui proses-proses di atas, output atau hasil pengolahan data akun ditampilkan di layar monitor atau mesin pencetak sebagai sebuah informasi. Yang kelima, pendistribusian. Di tahap akhir, hasil analisis data berupa informasi kemudian akan didistribusikan kepada para pihak yang memerlukannya sebagai bahan pengambilan kebijakan di dalam suatu perusahaan. Next. Pentingnya hasil pengolahan data dan informasi. Yang pertama, menerapkan arah kebijakan. Fungsi data dan informasi dalam lini ini berlaku bagi manajer tingkat atas dan termasuk di dalamnya adalah membuat rencana dan tujuan jangka panjang perusahaan, merumuskan strategi, serta menyusun standar operasional prosedur. Yang B, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dari data dan informasi yang diperoleh, perusahaan bisa menentukan sistem operasional yang lebih efektif untuk diterapkan, seperti jam kerja karyawan, pengumpulan laporan jarak jauh, dan sebagainya. Yang C, memunculkan inovasi perusahaan dalam berbisnis. Dengan data dan informasi yang diperoleh langsung dari konsumen, kita bisa mencari celah untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang mampu bersaing dengan kompetitor dan memenuhi permintaan pelanggan. Yang D, melakukan evaluasi. Proses evaluasi sama pentingnya dengan meningkatkan laba. Jika perusahaan berjalan on the track dan tanpa masalah, kita bisa menggunakan data dan informasi untuk mengembangkan kebijakan yang semakin menguntungkan. Jika terjadi misconduct atau masalah dalam perusahaan, baik dari segi operasional maupun kebijakan, informasi yang diperoleh bisa digunakan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Selanjutnya ada pemanfaatan data raya. 1. Karakteristik data raya. Suatu data baru dikatakan sebagai big data jika setidaknya memiliki 3 karakteristik, yaitu 1. Volume, di mana kuantitas atau banyaknya data harus sangat besar. Yang kedua ada velocity, di mana kecepatan dalam menghasilkan data harus sangat tinggi. Yang ketiga ada variety, di mana jenis-jenis atau bentuk-bentuk data bermacam-macam atau sangat bervariasi. Ada juga yang menambahkan 2 karakteristik lain sehingga semuanya dikenal menjadi 5V. Kedua karakteristik tambahan tersebut adalah yang keempat, veracity, merupakan tingkat keakuratan atau kebenaran dari data tersebut, di mana suatu data raya diharapkan memiliki tingkat kekuatan yang tinggi sehingga analisis yang dilakukan terhadap data tersebut akan menghasilkan kesimpulan yang tepat. Yang kelima ada value, merupakan nilai dari data atau tingkat
keberhargaan data tersebut bagi pemiliknya. Yang kedua ada manfaat dan big data dalam bisnis. Satu, pengembangan produk menjadi lebih mudah. Artinya, big data dapat membantu Anda mengembangkan produk lebih baik sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, peluang inovasi bisnis lebih terbuka. Jadi dengan big data, kita dapat mengenali tren minat konsumen, bisa dari jenis produk atau berdasarkan banyaknya transaksi suatu produk. Yang ketiga, dapat merancang UX yang lebih user-friendly. Artinya interaksi konsumen melalui aplikasi, web app, ataupun website menjadi penentu tingkat penjualan produk. Big data dapat membantu dengan menyimpan riwayat belanja konsumen. Kemudian, menganalisa data tersebut untuk membuat interaksi pada website lebih menyenangkan. Yang terakhir itu ada resiko manipulasi data dapat dihindari. Jadi big data juga memiliki andil dalam hal keamanan. Dengan besar data yang ada, kita dapat mengidentifikasi pola data yang tidak wajar yang bisa merugikan bisnis. Lalu ada kesimpulan. Jadi sebenarnya fungsi dari data dan informasi tidak hanya bisa dirasakan oleh pihak perusahaan, tetapi juga oleh karyawan yang bekerja di dalamnya. Karyawan bisa melihat arah kebijakan perusahaan dan menyesuaikan kinerja yang baik sehingga bisa memperoleh kesempatan untuk berperan lebih aktif lagi dalam perusahaan. Baik data maupun informasi memiliki kaitan yang sangat erat satu sama lain. Tanpa data, informasi tidak bisa tercipta dan tanpa informasi, data menjadi tidak berguna. Oleh karena itu, Anda memerlukan sistem informasi yang memadai untuk mengolah data sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, pemanfaatan sistem teknologi informasi didukung dengan faktor seperti website development, beserta perangkat teknologi lainnya. Saat ini tersedia bermacam-macam software yang bisa mengotomatisasi bisnis Anda, termasuk mengolah data dan menghasilkan informasi dalam waktu singkat sehingga mempermudah Anda untuk mengambil keputusan krusial bagi perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk menggunakan jasa IT konsultan yang tepat berguna untuk menentukan cara terbaik dalam mengelola data perusahaan. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.